Di sini. Ini hall Bunyai Sepuh ya, saya mau cerita aja itu. Sekitar tahun 91 sepeninggal ayahanda saya nikah di Indramayu. Itu pertama kali saya ketemu Bunyai di rumah kisah yang di kampung. Malam jam berapa itu? Jam 8, jam 9 temu beliau. Itu belum pernah saya ketemu perempuan yang sepuh, jelas sepuh seperti beliau. Ini jujur bener ini, saya nggak suka melebih-lebihkan kalau ngomong. Nggak ada, sampai sekarang nggak ketemu lagi kan? Jadi saya sering dengan istri saya itu di Malang sampai sekarang ini jujur dari hati. Saya bukan orang suka pura-pura. Terus saya lagi duduk sama istri, maghrib itu buka puasa sama istri duduk. Kadang nangis ingat Bunyai itu. Istri saya dulu nangis, terus saya nangis. Terkenang-kenang sebab nggak nemu lagi seperti itu, nggak ketemu. Ikhlas betul-betul mahabbah kepada ahlul bait, kepada habaib. Kalau manggil saya Turu Habib, saya kaget, saya nggak pernah dipanggil orang seperti itu, Turan nunduk. Terus cerita kan pernah ketemu almarhum ayah saya. Cerita Habib Abdullah, saya dulu pernah Turu Habib, suudzon sedikit di hati, suudzon. Banyak orang-orang bilang anak kamu dipondokkan di Habib nanti nggak bisa baca kitab, mau jadi apa, nggak bisa baca kitab. Terus di hatinya agak gimana gitu. Namanya banyak omongan. Tidur malamnya mimpi Saudara Imam Habib Abdullah sambil melototkan mata nudeng, ini yang nggak percaya sama saya, dituding-tuding gitu. Kaget kan, kaget datang ke Kiai Said. Kalau manggil Kiai Said itu Kiai ya. Kiai, gimana ini mimpi Habib Abdullah? Takut saya, takut. Itu takut asli itu. Kalau sekarang saya sering mendapati orang takut action. Ini asli dari hati. Takut datang ke Kiai Said. Jawabnya Kiai Said waktu itu pakai bahasa Jawa, ini saya bahasa Indonesia kan. Kamu wali kok disuudoni, wali diriba. Saya tidak riba Kiai Kerentek, ya sudah riba itu. Tapi beliau mendapat tambih, peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini memang kalau Allah Taala ahabba abdan, bila Allah Taala mencintai seorang hamba itu akan diberikan peringatan fi manamihi, di dalam tidurnya. Saya tahu itu ya sekarang. Dulu cuma dapat cerita, dipercaya kesini-sini. Setelah kita buka-buka kitab, oh berarti ini wanita yang mahbubah indallah, dicintai Allah Ta'ala. Jangan sampai suudzon atau ada kerentek tidak baik dengan wali-wali Allah. Itu satu yang saya sering terkenang-kenang itu. Satu lagi, ya ini ajib lagi ini. Habib doakan saya husnul khatimah. Nangis itu habis itu, doakan saya husnul khatimah. Saya sering kalau malam itu tidur nanti kaget bangun, ya Allah masih hidup saya, ya Allah husnul khatimah, ya Allah. Tidur lagi. Betul Kiai Hasan. Saya dapat cerita dari beliau langsung. Bangun, ya Allah husnul khatimah. Tidur lagi, kaget lagi. Jadi tidurnya begitu. Ini nggak ketemu lagi saya perempuan kayak begini nih. Ketemu, wallahi tidak ketemu lagi. Tuh kenangan saya dengan beliau. Mungkin orang banyak tidak tahu, Bunyai itu ada di hati saya. Banyak kenangan dulu waktu masih belajar di Giren, insyaallah. Rahimahullah, rahmatal abrar al-muqarrabin. Mudah-mudahan kalau beliau ada dosa diampuni. Kalau beliau ada di makam yang sekian dinaikkan oleh Allah Ta'ala. Kalau beliau mungkin bertemu Nabi Muhammad sehari sekali, ditambah lagi mungkin lebih sering bertemu dengan Rasulullah SAW. Alam barzah itu ada pertemuan dengan Nabi, dengan wali itu ada. Ya nanti semua juga ngalami ya kalau meninggalnya husnul khatimah. Makanya kalau mengejar husnul khatimah yang serius, nggak main-main, husnul khatimah itu penentu yang serius.
Kalau sudah husnul khatimah ke sana lancar itu. Dan itu saya tidak ada. Sebentar lagi juga pada mati kan, mau kemana lagi? Itu pasti mati. Terus siap-siap mencari husnul khatimah. Nanti husnul khatimah itu baru bidayah, permulaan perjalanan di alam langgeng. Sampai kapan? Nggak ada habis-habisnya. Makanya perlu diprogram dari sekarang. Gimana dosa saya diampuni, gimana saya bisa husnul khatimah, di sana saya nanti bagaimana, siapa yang menolong saya, itu perlu dicari itu. Nah, boleh mencari dunia ya boleh, seukuran untuk nafkah keluarga, tapi prioritasnya tetap ke sana, sebab kehidupan yang hakiki adalah kehidupan ma ba'dal maut. Masya Allah. Itu bunyai minan nawadir itu. Orang jarang orang seperti itu. Itu kesan saya seperti itu. Istri saya juga begitu. Istri saya ini orang paling susah nangis. Orang Indramayu ya begitulah. Cirebon, Indramayu kan rada kasar-kasar, sedep, mirip-mirip Tegal. Cuma kalau sudah ingat bunyai udah. Soalnya nggak nemu lagi. Sebagaimana saya tidak menemui lagi orang seperti ayah saya. Bukan karena beliau aja ini, bukan asli aja, nggak ketemu lagi. Kayaknya memang ada orang-orang yang Allah memang bikinnya satu ya, cuma itu sudah. Ya mirip-mirip ada, tapi persis ya sulit. Mirip-mirip sih ada. Boleh orang yang dulu akrab dengan Syekhul Imam Habib Abdullah, masih banyak kan di Tegal. Tanya, nemu nggak orang kayak gitu? Ini Habib tua, ini nggak muda, tua ini. Buasim ini udah tua ini tanya aja, ini ngalamin suatu lima, nggak ketemu lagi. Mau kita umroh, kita haji, kita ke luar negeri kemana udah nggak ketemu. Mbah Maimun itu minan nawadir itu, nggak nemu juga saya orang kayak gitu. Minan nawadir. Ya, anak-anaknya alim, murid-muridnya alim, tapi nggak bisa kayak beliau, udah nggak bisa. Ya situ satu itu. Karena itu kalau Anda diberi rezeki sempat berkumpul dengan orang-orang seperti itu, setelah mereka mati jangan diputuskan hubungan. Kita ini orang Islam, bukan komunis, bukan kafir, bukan Cina, kita orang Islam, percaya hubungan batin dengan arwahul aulia, arwahul ulama, arwahul anbiya itu ada memang ada. Kita orang-orang yang percaya, jadi jangan ditinggal itu. Fatihah, ziarah ke makamnya jangan ditinggal, Fatihah jangan ditinggal. Nasihat kalau nasihat asal ta'aluk dengan guru itu nggak perlu ingat-ingat, bakal ingat sendiri itu. Asalkan Anda sudah mahabbah dengan syekh, kalau nasihat sih datang sendiri. Ingetan dulu guru pernah ngomong gini, pernah kejadian ini, beliau begini, datang sendiri sih kalau itu. Itu satu. Khitaman sebagai penutup, ini penting tolong diperhatikan, terutama yang tidak pernah ketemu saya, yang belum pernah mendengar omongan saya, ini sebagai khitam, ini penting penutup. Saya buka rahasia sedikit, karena ini dibicarakan di umum, ya sudah bukan rahasia lagi. Sebetulnya jarang ini dibahas. Kata Sayyidi Al-Mursi radhiyallahu ta'ala anhu, wa fi ma'na hadzal kalam, banyak wali-wali yang ngomong seperti ini, tolong diperhatikan. Innal karima idza wahaba ma salaba. Hafalkan itu. Innal karim idza wahab ma salab. Mulai dari Allah Azza wa Jalla. Enggak ada ceritanya kalau Allah sudah mencintai hamba, memberikan ma'rifat kepadanya, memberikan mahabbah, kemudian dicabut, itu bukan sifatnya zat yang maha dermawan. Enggak ada ceritanya orang habis beri diambil lagi. Allah Ta'ala seperti itu, enggak ada. An-Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu. Kalau Anda rutin mendekatkan diri kepada Nabi, membaca maulid, membaca salawat Rasulullah, difatihai terus, kalau membaca Al-Quran dihadiahkan ke Nabi, itu sampai Rasulullah membalas kepada Anda, memberikan Anda syafa'ah fi dunia qabla al-akhirah, memberikan Anda pertolongan fi hadhihi dar, di alam ini, bukan di alam nanti. Alam nanti sih pasti, di alam ini
Gak mungkin diambil lagi gara-gara kita su'ul adab atau kita berdosa. Ini aslinya begini. Nanti bapak adab beda lagi pembahasannya. Tapi ini seaslinya itu seperti itu. Begitu juga para guru. Syekhuna al-Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir pernah tahun berapa itu ya, di antara 8591 lah pasnya saya lupa, datang rombongan dari Jawa Barat, ditemui beliau karena ini rombongan sabar menunggu, biasa beliau selalu menguji orang-orang yang ziarah, ditemui ya, jam 1 jam 2 malam temui. Nah itu ada pembahasan beliau luar biasa, saya inget-ingetan ini pembahasan ini. Beliau bilang sama ajengan itu, ajengan ada satu datuk saya mursyid dari Ba'alawiyah yang berkata, saya kalau disuruh apapun, suruh apapun pasti bisa, sampai disuruh mengeluarkan orang dari neraka, ya jelas biiznillah, ya jelas biiznillah, jelas biiznillah, dan jelas si syekh itu bertawassul dengan Rasulullah, itu jelas, itu bisa. Yang saya tidak bisa, satu, memutuskan hubungan saya dengan murid-murid saya. Bangga ajib itu. Ini aslinya wali-wali itu seperti itu. Mau Mbah Maimun itu masuk kelompok ahlul wilayah, jelas. Mau Kiai Said, mau Habib Muhammad bin Thahir, mau Syekh Samman. Tadi yang saya baca itu, barangkali ada yang ingin mengamalkan silahkan. Itu munajat Syekh Muhammad As-Samman Al-Madani. Itu kalau kata wali-wali, ini kata wali-wali, kalau Anda umroh haji ziarah ke makam Nabi, tidak Fatihah dulu kepada beliau, enggak ditemui Nabi. Konon katanya begitu. Jadi kalau sudah sampai Madinah jangan ditinggal Al-Fatihah ila ruh Syekh Muhammad As-Samman. Kembali ke pembahasan tadi. Jadi yang penting bagaimana? Dukhul, masuk dulu, mau pakai ijazah, mau pakai bai'ah, mau pakai mondok, mau pakai baca kitab, apa sajalah, sama saja itu. Yang penting masuk jadi murid, guru Anda arif billah, khalas, Anda akan dipegang di dunia wal akhirah. Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum, Allahumma ja'alna minhum. La ilaha illallah al-mawjudu fi kulli zaman. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم وفي شان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان ومن فتنة الشيطان. يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم. يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا غفور يا غفار. اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا. اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله الله الله